Saudaraku, sering kita mendengar ungkapan tentang kritik yang membangun. Benarkah ada kritik yang membangun seseorang? Dalam artian membangun semangatnya, membangun kinerjanya, membangun motivasinya. Yang ada kebanyakan adalah kritikan bisa menekan perasaan seseorang yang mengakibatkan dirinya menjadi depresi. Semua kritikan bersifat menghancurkan. Semua kritikan bersifat merusak dan menekan perasaan orang lain, sehingga orang lain akan menjadi depresi. Hal ini pun terjadi dan diceritakan di dalam kesaksian Alkitab. Saudaraku, kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-3, di sana menceritakan bagaimana Rasul Paulus menghadapi para pengkritik atas kinerja pelayanannya. Bayangkan saudara, orang sekali Rasul Paulus pun tidak lepas yang namanya kritikan. Apalagi saya dan saudara, tentu ada banyak orang yang mengkritik kinerja pelayanan kita di mana kita melayani. Namun mari kita belajar bersama-sama bagaimanakah sikap yang benar menghadapi kritikan banyak orang. Kita belajar dari keteladanan seorang Rasul Paulus. Jika saya membandingkan kata kritik dari berbagai versi Alkitab, di sana mengandung sebuah makna bahwa kritikan itu adalah sesuatu yang menguji, memeriksa, meragukan, atau mencela akan sesuatu yang orang lain kerjakan. Konotasinya adalah sesuatu yang negatif memang. Jadi kritik di sini yang tertulis di dalam Alkitab mau menjelaskan bahwa ada banyak orang ingin menjatuhkan, ingin mencela, ingin meragukan apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Banyak orang ingin mencela, menguji pelayanannya. Paulus menghadapinya dengan sangat bijaksana, yaitu Rasul Paulus menunjukkan kinerja pelayanannya. Dia menanggapi dengan sangat bijaksana, saudaraku. Banyak orang boleh mengkritik kita. Kita tidak bisa melarang orang lain mengkritik kita, bukan? Kita tidak perlu sakit hati ketika ada orang lain mengkritik kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menanggapi kritikan itu. Tanggapilah dengan bijaksana seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu tunjukkanlah kinerjamu. Buktikanlah kinerjamu dengan segenap hati. Jika memang pelayananmu dikritik orang lain, ya tunjukkanlah bagaimana kamu benar-benar memiliki hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Bagaimana kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ketiga ini, banyak orang mengkritik kerasulan Paulus, banyak orang mengkritik, meragukan, mencela kerasulan Paulus. Namun Paulus membuktikan, mematahkan, membantah setiap kritikan itu dengan apa? Kinerjanya. Ia tidak mencari tendensi di dalam pelayanannya. Bahkan upah-upah yang harusnya menjadi haknya pun diabaikannya. Baginya, upah melayani Tuhan adalah ketika dia bisa memberitakan Injil. Luar biasa bukan? Sebuah keteladanan seorang Rasul Paulus ini. Dia tidak mencari keuntungan apapun di dalam pelayanannya. Baginya, bisa melayani Tuhan itu adalah upah yang luar biasa. Paulus terus menunjukkan kinerjanya. Paulus terus menunjukkan gairah, semangat pelayanannya. Tikan apapun yang kita hadapi, jangan membuat kita depresi, jangan membuat kita tawar hati, jangan membuat kita menjadi letih, lesu di dalam melayani Tuhan. Biarkan orang mengkritik Anda dan tunjukkanlah kepada mereka kinerja Anda di dalam melayani Tuhan, yaitu dengan ketulusan hatimu. Tuhan Yesus memberkati.